Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tastria Nuryunita. Saya dari S1 Keperawatan 7A. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang upaya ambulasi dini untuk mempercepat kesembuhan. Ya. Ini tadi ya udah untuk perkenalannya. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan jurnal yang pertama untuk penelitian dan tahunnya itu dari Juli Andri, Heni Febrianti, dan kawan-kawan diteliti pada tahun 2009. Untuk jurnalnya yang berjudul Nyeri pada Pasien Post-OP Fraktur Ekstremitas Bawah dengan Pelaksanaan Mobilisasi dan Ambulasi Dini dengan metode cross-seksional. Untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2019. Tempatnya di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Untuk jumlah responden yang diambil adalah 35 orang. Dengan kriteria responden adalah pasien post-OP ekstremitas bawah yang dirawat di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dengan kesadaran pasien komposmentis dengan nilai GCS 13-15 yang bersedia menjadi responden dan tidak ada komplikasi seperti perdarahan. Untuk selanjutnya yaitu untuk instrumen dan cara pengumpulan data. Untuk jurnal yang pertama, instrumen yang digunakan adalah analisa univariat. Dengan pengumpulan data yang diambil adalah pasien post-OP fraktur ekstremitas bawah di ruang seruni RSUD Dr. M. Yunus dengan berjumlah 35 orang. Untuk hasil dan pembahasan, untuk jurnal yang pertama, hasil penelitian, pasien yang melakukan kegiatan mobilisasi berjumlah 17,1%. Pasien yang melakukan kegiatan ambulasi berjumlah 82,9%. Dan pasien yang tidak melakukan kegiatan ambulasi berjumlah 32,9%. Dan pasien yang tidak melakukan kegiatan ambulasi berjumlah 17,1%. Nyeri sedang berjumlah 77,1% dan nyeri berat berjumlah 22,9%. Untuk pembahasan jurnal yang pertama adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi nyeri dengan teknik relaksasi nafas dalam, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, dengan instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit jika ada laserasi, kerusakan integritas kulit dengan kebutuhan sehari-hari. Risiko infeksi dengan inspeksi kondisi luka atau insisi perdarahan. Dan anjurkan pasien dan keluarga untuk mengenal tanda dan gejala infeksi dari post-OP dengan memonitor suhu dan pernafasan. Untuk nyeri pos pembedahan akan timbul setelah dari pembiusan. Nyeri hebat akan dirasakan selama 24 jam
pertama atau hari kedua pos pembedahan. Sedangkan untuk ambulasi dini dilakukan untuk mengurangi tingkat nyeri sedang supaya lebih cepat. Untuk proses penyembuhannya dilakukan dengan cara secara perlahan-lahan menggerakkan kaki dengan menggunakan misalkan bantuan tongkat untuk mengurangi nyerinya juga bisa digunakan dengan melakukan ROM aktif selama 1 jam pertama setelah post-op. Untuk selanjutnya, kelebihan dari jurnal yang pertama dalam penelitian tersebut, mobilisasi dini lebih dianjurkan untuk pasien post-op fraktur ekstremitas bawah, supaya lebih cepat untuk mengurangi nyeri dan mampu melancarkan sistem peredaran darah. Yang kedua, tidak hanya pengobatan farmakologi saja, tapi juga ada non-farmakologinya juga diberikan untuk pasien post-op. Dengan latihan ambulasi dini, lebih efektif untuk pasien post-op fraktur intertrochanter femur. Untuk kekurangannya, yang pertama, dalam penelitian tidak dijelaskan untuk komplikasinya apa setelah melakukan ambulasi dini untuk pasien post-op fraktur. Juga tidak dijelaskan aktivitas apa yang lebih efektif untuk pasien post-fraktur tersebut. Tidak dijelaskan juga secara spesifik pengobatan farmakologi yang baik untuk pasien post-op. Untuk rekomendasinya, untuk jurnal yang pertama, untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan survei ambulasi dini terlebih dahulu kepada responden, seperti observasi luka operasi, apakah ada perdarahan atau ada laserasi. Sedangkan untuk jurnal yang kedua, untuk peneliti dan tahun peneliti adalah Karvanan Harikasevan Arum Kemaya pada tahun 2019. Untuk judulnya adalah Influence of Yearly Mobilization Program on Pain, Safe Record and Perform Basis Function Measure Fracture Femur dengan metode cross-sectional. Waktu dan tempat penelitian dilakukan pada bulan April 2019. Untuk tempatnya di Rumah Sakit Manipal, Bangalore, India. Untuk jumlah dan kriteria penelitian, jumlah penelitian itu 78 orang dengan kriteria melibatkan 59 wanita dan 19 pria. Dengan kriteria 53 orang menjalani post-op fraktur unilateral dan 25 orang menjalani post-op fraktur bilateral. Sedangkan untuk instrumen dan pengumpulan data, untuk instrumen pada jurnal yang kedua menggunakan analisa ANOVA. Untuk pengumpulan datanya diambil adalah pasien post-op fraktur
ekstremitas bawah di Rumah Sakit Manipal, Bangalore, India. Untuk hasil dan pembahasan hasil penelitian ini melibatkan total 78 pasien, 59 wanita, dan 19 pria. Dan usia rata-rata pasien yang disertakan adalah 64,1 atau kurang lebih 7 tahun. Di antara 78 pasien, 53 menjalani post-op fraktur unilateral, 25 orang menjalani post-op fraktur bilateral. Ada 3 drop out dalam penelitian ini karena komplikasi pasca operasi. Untuk pembahasannya, melakukan ambulasi dini dengan cara menjalani mobilisasi dini pada hari pasca operasi yang sama dalam 7 jam pasca operasi. Dengan cara melakukan ROM untuk menunjukkan peningkatan aktivitas setelah operasi, dilakukan selama 3 bulan. Untuk mengurangi nyeri setelah operasi fraktur, dan untuk mengurangi komplikasi setelah operasi, seperti kesemutan, kekakuan otot, dengan cara melakukan berjalan secara perlahan-lahan dan melakukan ROM aktif. Untuk kelebihan dan kekurangan pada jurnal yang kedua, yaitu untuk kelebihan dalam penelitian jurnal kedua, lebih spesifik untuk ambulasi post-op fraktur. Dan untuk latihan ambulasi lebih ke pasien fraktur femur. Untuk penilaiannya, untuk mengurangi nyerinya itu dilakukan secara 3 bulan berturut-turut setelah pasca operasi. Untuk kekurangannya, dalam penelitian tidak dijelaskan untuk komplikasi dari tindakan setelah ambulasi dini pada pasien yang mengalami perdarahan atau ada komplikasi lainnya. Tidak dijelaskan juga aktivitas yang lebih efektif untuk pasien post-op fraktur. Juga tidak dijelaskan secara spesifik pengobatan farmakologi apa saja yang diberikan pada pasien post-op fraktur. Untuk rekomendasinya, untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama seperti jurnal yang kedua, harus lebih teliti lagi, yaitu dengan survei terlebih dahulu kepada calon responden atau peserta responden untuk mengetahui apakah ada komplikasi atau perdarahan. Jadi seperti itu untuk penjelasan saya tentang jurnal upaya ambulasi dini untuk mengatasi percepatan penyembuhan pada fraktur ekstremitas bawah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.